Iya, Pak. Siap. Ya, dengar Pak. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. buat semuanya, Bapak Ibu. Mohon nanti yang tidak bertanya nanti tolong di mute kan ya. Sebelah kirinya tolong di mute-nya ditekan ya, diklik ya supaya ada tanda merah. Ngopeni arek, ngopeni opo sih orang. Weren kasih aku. Iya, ini sini dikritan. Masih bocor Pak, masih ada yang suara-suara Pak. Sino kertas cuma dengan mana? Ya Pak. Baik, Bapak Ibu. Kita akan mulai kegiatan ini. Ini sudah hadir 35 peserta ya. 35 peserta, mungkin ini baru sebagian yang bisa masuk. Karena digabung juga dengan Malang dan Tuban ya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti pelaksanaannya di tanggal yang berbeda tentunya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya tepat waktu dan kita masih menunggu rekan-rekan yang lain yang belum masuk. Tapi pembekalan dan pra-asesmen ini sangat penting ya Bapak Ibu dalam rangka menyamakan persepsi, ya kan? Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Daryanto Bapak Ibu ya. Saya adalah sebagai asesor kompetensi dan juga asesor akreditasi dan di Kemenaker sebagai salah satu anggota LALPK. Kemarin dua minggu yang lalu saya pernah ke Malang ya untuk memberikan BIMTEK akreditasi lembaga pelatihan kerja se-Jawa Timur. Ya, utusan dari Kemenaker untuk memberikan pengarahan ya dan bimbingan akreditasi lembaga pelatihan kerja khususnya di LPK di Jawa Timur. Dan insya Allah di akhir bulan ini kami akan mengadakan asesmen akreditasi untuk 6 LPK yang ada di Jawa Timur khususnya di Malang, Tuban, dan Madiun untuk program akreditasi pusat. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting berkaitan dengan persiapan Bapak Ibu ya dalam kegiatan uji kompetensi metodologi pelatihan yang seolah nanti akan diadakan di hari Selasa ya, Rabu atau Kamis yang akan datang. Baik Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu saya akan share slide-nya. Kita mulai dari profesi instruktur. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini adalah para instruktur pelatihan di masing-masing lembaga pelatihan yang Bapak Ibu miliki atau bekerja sebagai instruktur pelatihan di suatu lembaga pelatihan. Nah, tentu saja profesi instruktur pelatihan itu sangat memegang peranan yang sangat penting terhadap mutu ya dari lulusan lembaga itu sendiri. Mengapa? Karena instruktur ini adalah ujung tombak ya dan merupakan orang yang secara langsung membimbing ya peserta latih itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya yaitu kompeten ya terhadap bidang yang akan diterima atau yang akan dilatih.
Tentu saja Bapak Ibu selaku ujung tombak dari suatu lembaga, instruktur seperti yang saya sampaikan tadi sangat memegang peranan yang sangat penting ya di suatu institusi pelatihan. Nah, output yang akan dihasilkan oleh lembaga pelatihan tentu saja adalah orang yang akan dihasilkan adalah orang yang kompeten. Tentu saja akan dilihat juga apakah instruktur yang melatih tersebut itu kompeten atau belum. Bapak Ibu seperti yang kita ketahui, seorang instruktur tidak hanya ya memiliki kompetensi teknis saja, tapi dia juga harus memiliki kompetensi metodologi. Kenapa? Kalau dia hanya memiliki kompetensi teknis, dia belum disebut instruktur. Mengapa? Karena kalau hanya memiliki kompetensi teknis, dia disebutnya praktisi. Jadi kalau misalkan seorang menguasai bidang tertentu seperti menjahit, tapi dia tidak memiliki kompetensi metodologi, ya dia hanya sebagai penjahit saja. Atau misalkan punya keahlian teknisi di bidang otomotif sebagai montir. Nah, kalau dia hanya memiliki kompetensi teknis saja, dia bukan disebut instruktur, tapi disebut praktisi. Nah, tentu saja pembedanya dengan instruktur adalah selain memiliki kompetensi teknis, juga wajib memiliki kompetensi metodologi. Nah, kompetensi inilah yang harus dimiliki seorang instruktur. Nah, kita tahu bahwa lembaga pelatihan outputnya adalah diciptanya output lulusan yang kompeten. Tentu saja kalau lembaga ingin ya menghasilkan lulusan kompeten, harus dipastikan juga instrukturnya kompeten. Karena bagaimana mungkin output lulusannya kompeten jika instrukturnya belum kompeten. Tentu saja untuk kompeten ini harus ada bukti ya, dan ada ukurannya. Apakah kompetensi yang kita miliki saat ini ya adalah sesuai dengan standar kompetensi yang diwajibkan. Nah, makanya rekan-rekan yang hadir di sini tentu saja adalah orang-orang yang sadar betul pentingnya kompetensi. Selain kompetensi teknis, adalah kompetensi metodologi. Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa untuk kompetensi ini tentu saja kalau memiliki kompetensi berstandar nasional, tentu saja ya, persepsi pemahamannya tentang kompetensi itu harusnya sama. Kalau berbeda, tentu saja ini yang menjadi persoalan. Nah, persoalan pendidikan dan pelatihan di kita ini ya, itu umumnya adalah persoalan standar. Standarnya. Nah, apa yang menjadi standar? Kalau kita bicara standar, itu adalah minimal Bapak Ibu ya. Jadi standar itu adalah minimal. Artinya apa? Kalau kurang, ya berarti kurang dari standar, berarti kurang. Artinya belum cukup. Kalau lebih, boleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara standar itu nggak boleh kurang. Nah, tentu saja Bapak Ibu, di kesempatan ini ya kita nanti untuk pra-asesmen kegiatan seperti ini tidak hanya secara online, tapi nanti sebelum pelaksanaan tentu saja nanti kita akan ketemu dan akan kita sampaikan juga secara offline atau tatap muka supaya lebih jelas. Nah, kita awali dengan ya persamaan persepsi dulu, ya persamaan pemahaman dulu. Karena kalau bicara standar adalah pemahamannya yang sama, implementasinya sama, dampaknya mudah-mudahan juga sama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus berpikiran pada output yang kita hasilkan. Ya, outputnya ingin standar, outputnya ingin kompeten, ya harus dimulai dulu dari instrukturnya. Apakah instrukturnya itu memiliki standar dan instrukturnya itu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan atau kompetensi yang wajib dimiliki. Baik Bapak Ibu, satu lagi profesi instruktur ini ya sama juga dengan guru, dengan tutor, dengan mentor ya di institusi
lembaga baik pendidikan formal maupun non formal atau lembaga pelatihan ini memegang peranan sangat penting terhadap mutu dari output ya yang dihasilkan institusi tersebut. Tentu saja seperti yang saya sering katakan, kompetensi instruktur itu sangat berpengaruh terhadap kompetensi peserta latih. Dulu pernah webinar saya juga membahas hal tersebut dengan judul kompetensi instruktur barometer kompetensi siswa atau peserta latih. Karena ada korelasinya, karena ada hubungan yang sangat erat antara kompetensi instruktur dengan kompetensi peserta latih. Dan kalau bicara kompetensi, seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus ada bukti bahwa memang kompetensinya itu sesuai dengan standar. Nah, kita standar yang kita pakai adalah standar berskala nasional. Artinya dengan memiliki kompetensi berstandar nasional, otomatis ada pengakuan ya terhadap kompetensi instruktur, kompetensi pelatihan yang kita miliki menjadi kompetensi yang berskala nasional. Kenapa? Karena output yang kita hasilkan juga akan bersaing ya baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Apalagi seperti kita ketahui bahwa persaingan kita ini sangat ketat ya. Terlebih dengan masa sulit seperti ini, tentu saja kompetensinya itu menjadi suatu ukuran yang harus memang benar-benar kita pertahankan, benar-benar kita perjuangkan agar minimal kompetensinya baik instruktur ya maupun peserta latih itu memiliki kompetensi yang berstandar nasional. Bapak Ibu, satu-satunya lembaga ya badan yang mengeluarkan sertifikasi profesi di Indonesia itu adalah BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP ini sendiri di bawah langsung oleh Presiden. Artinya dia bertanggung jawab terhadap Presiden. Tentu saja ini lintas kementerian Bapak Ibu. Makanya logo sertifikat yang Bapak Ibu nanti kalau lulus miliki adalah berlogo Pancasila, berlogo Garuda ya. Artinya memang dikeluarkan oleh Badan Nasional ya yang memang fokus yang memang berwenang terhadap sertifikat profesi di Indonesia. Tapi itu bukti Bapak Ibu ya. Tapi terbukti tidaknya itu akan dilihat apakah memang ada perubahan ya yang signifikan terhadap ya kemampuan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau hanya lulus dan dapat sertifikat aja itu cuma bukti, tapi terbukti tidak bahwa kompetensi Bapak Ibu itu memang benar ya sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Karena pengalaman saya pada saat melakukan akreditasi dan karena saya juga anggota LA melakukan surveillance terhadap akreditasi yang baik di lembaga pelatihan negeri baik BLK maupun lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan yang ada di industri, kita perhatikan bahwa mutu SDM itu sangat menentukan sekali terhadap output atau outcome dan dampak terhadap peserta latih. Kenapa? Karena memang SDM itu yang memang berhubungan langsung dengan peserta latih dan bertanggung jawab terhadap mutu dari peserta latih itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut ya. Untuk itu bagi seorang instruktur dia harus memahami yang namanya program pelatihan. Ya, ini harus betul-betul dikuasai oleh instruktur. Ya, program pelatihan seperti halnya juga dengan hampir mirip dengan sama ya dengan standar kompetensi lulusan. Ini adalah output yang akan dihasilkan dari pelatihan itu apa. Tentu saja instruktur harus memahami betul program pelatihan yang akan dia latih gitu. Jadi program pelatihan ini adalah apa yang akan dihasilkan, apa output yang akan dihasilkan dari pelatihan itu sendiri. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta latih? Tentu saja di program pelatihan ini ada beberapa poin yang harus dipahami ya oleh seorang instruktur sebelum dia melatih ya. Nah, ini juga berkaitan juga dengan program yang ada di institusi atau lembaga pelatihan. Nah, karena instruktur yang akan
membawakan ya, tentu saja instruktur harus paham dengan program pelatihan. Nah, program pelatihan ini juga nanti di breakdown ke dalam unit-unit kompetensi apa saja yang dilatih ya, di breakdown ke dalam yang namanya kurikulum Bapak Ibu ya. Nah, kurikulum ini sendiri memuat ya secara struktur itu ada kode unit ya, unit kompetensi dan jumlah jam ya. Secara struktur cuma itu Bapak Ibu ya. Dan kurikulum yang digunakan tentu saja di Indonesia itu ada 3 ya. Ada yang berstandar internasional ya, ada yang berstandar nasional dan ada yang berstandar khusus ya. Jadi kurikulum itu ada 3. Nah, kalau kurikulum kurikulum ya mengacu ke standar khusus, berarti kurikulum itu adalah kurikulum yang memang belum ada standar nasionalnya ya. Artinya kurikulum itu adalah kurikulum khusus ya, yang dikembangkan oleh suatu institusi yang memang outputnya mereka pakai sendiri Bapak Ibu ya, atau tadi saya sampaikan ada 2, pertama memang di standar nasionalnya belum ada, yang kedua output yang dihasilkan untuk mereka sendiri. Contoh misalkan perusahaan Astra ya melatih pegawainya, kompetensinya mereka kembangkan sendiri, tapi yang dilatih itu adalah orang-orang yang nanti bekerja pada perusahaan itu sendiri, termasuk bidang yang lain. Nah, itu adalah standar khusus. Tapi standar yang secara nasional berlaku ya di Indonesia itu ada yang namanya kurikulum berstandar SKKNI. Jadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Ini berlaku Bapak Ibu ya. Dan kalau kita bicara standar satunya yaitu standar internasional, tentu saja terkadang standar nasional kita juga dipakai di internasional Bapak Ibu ya. Jadi contohnya kalau untuk perhotelan ya, itu standar kompetensinya itu digunakan oleh ASEAN Bapak Ibu ya. Jadi negara-negara ASEAN ya mengadop ya standar ya nasional kita bidang perhotelan itu untuk mereka terapkan di negara mereka masing-masing. Jadi bisa jadi standar nasional kita juga berlaku secara internasional gitu. Demikian juga sebaliknya. Nah, standar-standar yang ada di luar seperti misalkan standar kompetensi untuk perhubungan, terutama perhubungan udara, tentu saja menghadap ke standar internasional Bapak Ibu ya, gitu. Nah, tapi hampir seluruh profesi yang ada di Indonesia itu ada SKKN, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Tentu saja semua bidang yang Bapak Ibu latih itu pasti ada SKKNI-nya Bapak Ibu ya. Jadi SKKN ini merupakan standar kurikulum ya yang harus kita gunakan nanti pada saat pelatihan karena kurikulumnya berstandar nasional. Tentu saja dari unit kompetensi itu ada berapa unit yang digunakan. Kalau seluruh yang ada di SKKNI itu kita latih, berarti kita masuk ke okupasi, ya program okupasi, yaitu seluruh unit yang ada di kurikulum SKKNI itu kita gunakan. Tapi kalau sebagian saja yang kita gunakan itu namanya cluster, ya. Tapi tentu saja cluster itu harus ya berdasarkan kebutuhan Dudi tentunya. Karena output yang kita hasilkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan Dudi. Ya. Jadi kurikulum ini bisa seluruh unit kita gunakan sesuai dengan SKKN, bisa juga sebagian. Tapi pastikan kalau sebagian memang benar-benar kebutuhan Dudi. Ini kurikulum Bapak Ibu ya. Program dan struktur kurikulum kemarin kita sudah share, Bapak Ibu bisa melihat filenya dan ini adalah penjelasannya. Kemudian dari kurikulum itu diturunkan menjadi matrik ya pembelajaran yang disebut ya silabus Bapak Ibu ya. Gitu. Ini Bapak Ibu. Silabus Bapak Ibu ya. Di silabus ini memuat unit kompetensi, kode unit, pikiran waktu, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, ya, indikator, materi, dan jam pelatihan. Nah, penyusunan
silabus ini mengacu juga ke SKKNI ya sebagai acuan dari kurikulum kita. Jadi baik unit kompetensi, elemen kompetensi dan KUK itu sudah given, artinya sudah ada di SKKNI Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah ada, tinggal nanti indikator unjuk kerja yang kita buatkan ya, dan materi pelatihannya baik dari aspek pengetahuan, keterampilan sikap dan durasi. Jadi ini format silabus yang standar Bapak Ibu ya. Jadi nyambung antara kurikulum dan silabus. Jadi kurikulum SKKNI unitnya sudah ada, elemennya sudah ada, KUK-nya sudah ada. Nah, tinggal kita masukkan indikator unjuk kerja Bapak Ibu. Nah, di indikator unjuk kerja ini adalah indikator penanda bahwa kriteria unjuk kerja itu sudah tercapai atau belum. Nah, tentu saja ada 3 aspek di indikator unjuk kerja. Kalau untuk aspek pengetahuan, di sini indikator unjuk kerjanya diawali dengan kata dapat. Kemudian kalau untuk aspek keterampilan ya, atau skill itu dengan kata mampu, dan aspek sikap dengan kata harus, Bapak Ibu ya. Jadi di indikator unjuk kerja ya. Contoh, kalau elemen kompetensinya, contohlah misalkan memasak sayur asem misalkan ya. Kriteria unjuk kerjanya adalah ya, adalah SOP-nya, kemudian indikatornya apa? Kalau di aspek pengetahuan berarti mengetahui atau memahami atau dapat ya, dengan kata dapat dulu indikator unjuk kerjanya, dengan dapat ya memahami cara memasak sayur asem. Kalau aspek pengetahuannya. Kalau aspek keterampilannya apa? Dengan kata mampu, yaitu mampu memasak sayur asem. Kalau aspek sikap dengan kata depan harus. Jadi harus ya higienis, harus bersih, dan harus sesuai SOP memasak. Itu ya Bapak Ibu ya di indikator unjuk kerja. Materi pelatihan juga menyesuaikan. Jadi materi pelatihan dari pengetahuan itu apa? Teori yang disampaikan. Kemudian keterampilan itu apa prakteknya? Dan sikap tentu saja harus sesuai dengan sikap kerja yang dimiliki pada saat pelaksanaan kompetensi tersebut. Nah, durasi ini juga, jam pelatihan ini baik pengetahuan keterampilan juga ada di kurikulum. Jadi ini nyambung Bapak Ibu ya. Baru nanti dari silabus ini kita buatkan ya rencana pembelajaran dalam bentuk lesson plan dan session plan. Format lesson plan dan session plan ini sama Bapak Ibu ya. Plan dan session plan ini sama. Kalau lesson plan itu adalah rencana pembelajaran untuk dalam satu unit kompetensi, itu lesson plan. Kemudian kalau session plan adalah itu rencana pembelajaran kita di setiap sesi yang kita bawakan. Jadi kalau misalkan dalam satu program itu ada 5 unit kompetensi, tentu saja kita membuat 5 lesson plan Bapak Ibu ya. Gitu. Isi lesson plan itu adalah nanti untuk penyajian itu adalah terdiri KUK ya, kriteria unjuk kerja dalam satu unit kompetensi. Dan yang lebih penting lagi adalah session plan Bapak Ibu ya. Nah, di lesson plan ini Bapak Ibu tentu saja akan memuat beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan materi pelatihan selama dalam satu sesi ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, dalam satu sesi. Jadi kalau Bapak Ibu dibuat satu program itu 20 pertemuan, berarti dibuat dalam 20 kali pertemuan, berarti ada 20 session plan. Dan session plan itu ini membuatnya pasti ya berdasarkan silabus Bapak Ibu ya. Pasti berdasarkan silabus, dan memang session plan ini perencanaan yang wajib dibuat oleh seorang instruktur ya. Jadi seorang instruktur wajib membuat lesson plan dan session plan, tidak lembaganya. Oh tidak. Nah, kenapa? Karena yang tahu persis
terhadap perencanaan pembelajaran, baik itu tujuan ya maupun ya caranya ya, tujuan dan caranya adalah kemudian alat dan bahan, kemudian output yang ingin dihasilkan seperti apa, kompetensinya itu adalah seorang instruktur. Dan instruktur ini bertanggung jawab penuh ya terhadap proses pembelajaran yang dia lakukan. Makanya instruktur wajib membuat yang namanya lesson plan dan session plan. Ya, jadi mengukur, ya, mengevaluasi seorang instruktur ya berdasarkan apa? Berdasarkan perencanaan yang dibuat. Apa yang bisa kita evaluasi kalau misalkan tidak ada perencanaan? Ya. Kalau tidak ada perencanaan, apa yang bisa dievaluasi? Ya, nggak bisa. Jadi instruktur itu dievaluasi berdasarkan perencanaan. Ya, karena perencanaan itu memuat segala hal yang berkaitan dengan ya proses pembelajarannya sampai dengan output yang akan dihasilkan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang komplit, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mulai dari perencanaan, bagaimana mungkin kita bisa mengevaluasi kinerja, mengevaluasi proses, mengevaluasi hasil. Nah, ini harus dipahami. Makanya lesson plan dan session plan itu wajib dibuat oleh seorang instruktur. Instruktur yang berstandar nasional, instruktur yang kompeten, instruktur yang profesional tentu saja harus memiliki perencanaan. Dan perencanaan itu adalah lesson plan dan session plan. Gitu. Ini nanti akan bisa diukur, ya, akan bisa dievaluasi sejauh mana pembelajaran yang dia lakukan, ya. Apakah pembelajaran itu berhasil tidaknya? Nanti diukur dari perencanaan yang dibuat, ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pentingnya perencanaan itu seperti itu, gitu loh. Nah, Bapak Ibu perhatikan di di session plan, Bapak Ibu ya. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan itu adalah memuat ya perencanaan secara komplit Bapak Ibu ya, dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Ya, dalam satu sesi misalnya. Dalam satu sesi. Jadi ini ambilnya tetap dari silabus Bapak Ibu ya. Ambilnya tetap dari silabus. Ya kan? Gitu. Apa yang diambil? Pertama, dari kode unit ya, dari sesinya, unit kompetensinya, ya kan? Kemudian tujuan ya, mereka ini adalah pencapaiannya pembelajaran itu dalam satu sesi itu apa, metode yang digunakan, medianya, ya media alat peraga yang digunakan, dan persiapan Bapak Ibu ya. Kemudian juga mulailah kita dari 4 tahap itu, yaitu pendahuluan atau motivasi, kemudian penyajian, aplikasi, dan evaluasi. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu ya yang harus dilakukan instruktur pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, di pendahuluan ini ya merupakan hal yang penting Bapak Ibu ya, karena ini memuat biasanya itu motivasi Bapak Ibu. Pembelajaran tidak akan berlangsung secara baik dan menarik kalau di pendahuluannya itu belum bagus Bapak Ibu ya. Nah, ini tentu saja selain kesiapan instruktur dan peserta latih, tentu saja bagaimana instruktur itu ya memberikan sesuatu hal ya di awal, sesuatu hal yang memotivasi peserta latih sehingga peserta latih itu mau mengikuti pembelajaran itu. Nah, kemudian baru setelah siap, setelah mereka termotivasi dengan baik, baru dilakukan pembelajaran melalui pemahaman teori Bapak Ibu ya. Karena tidak akan mungkin kita melatih itu tanpa ada teorinya. Jadi teori ini penting ya untuk pemahaman ya. Apa-apa yang akan dilakukan itu dipahami dulu oleh peserta latih mulai tahapan penyajian yang disebut elaborasi ya, atau secara
teori ya. Tentu saja nanti disampaikan, setelah itu dikasih kesimpulan Bapak Ibu ya. Kemudian memang kalau namanya pelatihan itu tentu saja kita harus memberikan contoh melalui demonstrasi dan simulasi. Nah setelah itu baru ada praktek melalui aplikasi Bapak Ibu ya. Nah praktek ini juga kita akan mengukur ya kemampuan keterampilan yang dimiliki peserta latih setelah kita sampaikan ya penyajian secara teori dan kita contohkan melalui demonstrasi dan mereka melakukan simulasi baru kita kasih prakteknya melalui aplikasi. Nah, setelah itu baru yang terakhir tahapan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini ya adalah untuk mengukur ya sejauh mana peserta latih menguasai tidaknya ya terhadap materi yang kita sampaikan. Tentu saja di evaluasi ini ada dua yang dievaluasi. Ada tiga aspek itu, dari aspek pengetahuan ya, itu ada nanti ya, pasti ada soal teori, kemudian aspek keterampilan, mulai soal penugasan dan praktek ya, kemudian nanti aspek sikap, kita akan lihat apakah mereka melakukannya sesuai dengan standar SOP yang dipersyaratkan ya, atau yang diharapkan sesuai dengan kompetensi yang kita latih. Nah, cuma ada dua, apakah mereka kompeten dan atau belum kompeten. Itu di lesson plan dan session plan. Nah, sekali lagi session plan dan lesson plan ini juga akan dibantu oleh media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, baik itu alat peraganya, checklist alat peraga maupun yang menggunakan PowerPoint ya. Ini untuk penyajiannya lebih mudah, lebih menarik dan memperlancar semuanya dengan materi yang disampaikan dan modul. Modul itu tentu saja ada modul itu nanti ada berupa buku informasi ya, yaitu tentang teoritis, buku kerja ya, tentang penugasan dan buku penilaian. Nah, untuk peserta tentu saja modul ini berisi buku informasi dan buku kerja, karena buku penilaian ini adalah untuk instruktur ya Bapak Ibu ya. Jadi modul, diktat, panduan ya, buku panduan itu biasanya memuat dua hal, yaitu berupa informasi dan buku informasi dan buku kerja. Nah, ini juga adalah buku pegangan buat peserta latih gitu. Nah, yang dipegang oleh instruktur adalah skenario pembelajarannya, baik lesson plan dan session plan, ya, panduan pengajaran dan juga penilaian, Bapak Ibu ya. Kemudian juga di presentasi yang saya sampaikan tadi menggunakan PowerPoint digital, file PowerPoint ya bisa bentuk gambar, bagan, video, animasi, suara, teks ya, banyak sekali yang akan membantu kita dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran presentasi atau PowerPoint. Kemudian alat peraganya juga Bapak Ibu bisa memudahkan ya peserta latih dengan menggunakan alat-alat peraga yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Itu digunakan checklist alat peraga, dan alat dan bahan pelatihan juga bisa kita gunakan untuk bagaimana mereka melihat ya demonstrasi yang kita lakukan dan disimulasikan oleh mereka dan dipraktekkan dan untuk dievaluasi. Nah, kemudian evaluasi secara keseluruhan ini memang ada 3, tapi khusus dalam proses pembelajaran adalah evaluasi bagi peserta latih, ya. Evaluasi bagi peserta latih ini setiap sesi pembelajaran kita buatkan. Untuk evaluasi struktur ini mungkin sudah mau selesai ya program ya. Tujuannya adalah memberikan feedback ya, mendapatkan feedback dan masukan ya terhadap yang pengajaran yang kita lakukan sudah cukupkah atau memadaikah atau baik tidaknya kah, kurang atau lengkapnya kah dari pendapat peserta latih. Kemudian juga evaluasi penyelenggaraan juga digunakan untuk evaluasi secara menyeluruh bagi dalam proses pembelajaran dan pelatihan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ini kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Supaya nanti bisa lebih mudah dipahami, dan memang dalam prakteknya tentu saja nanti Ibu Bapak harus membuat ya persiapan filenya seperti yang sudah di-share itu adalah folder-folder yang memang harus Bapak Ibu siapkan ya, nama foldernya tentu saja nama lengkap Bapak Ibu diisi, kemudian di sini ada APL berisi APL 01 dan 02. Nanti ini juga kita akan kawal, maksudnya kita akan bimbing pada saat assessment secara offline atau tatap muka ya, tapi ini bisa juga saya kasih contoh untuk APL 01 ini berisi
formulir pendaftaran untuk registrasi Bapak Ibu ya. Ini diisi aja secara lengkap dan ini harus menggunakan file Word, Bapak Ibu, nggak usah pakai PDF karena kalau ada editan atau ada koreksi, kalau PDF sulit untuk diperbaiki. Jadi sebaiknya menggunakan file Word saja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tanda tangannya Bapak Ibu itu soft copy saja, tanda tangan Bapak Ibu ditempel di bawah ini, silakan aja ditempel secara soft copy. Dan autentifikasi tanda tangan Bapak Ibu ya nanti menggunakan ya kertas spesimen yang kami siapkan yang khusus ya. Jadi nanti ini semua soft copy Bapak Ibu ya, kecuali nanti kertas spesimen yang khusus untuk tanda tangan autentifikasi Bapak Ibu nanti kita siapkan. Ini apel 01 ini formulir aja Bu ya. Bapak Ibu ya, formulir registrasi ya. Kemudian juga nanti untuk asesmen mandiri Bapak Ibu, ini tentu saja Bapak Ibu akan mengecek assessment mandiri ini. Ada 2 unit yang kita ujikan, yaitu unit kompetensi mendesain media pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu tentu saja desain media pembelajaran yang Bapak Ibu siapkan itu apa saja? Apakah ada file presentasi, modul, checklist alat pelaga, atau yang keempat bisa juga sertifikat desain media pembelajaran kalau Bapak Ibu punya ya. Ini ditulis saja, tentu saja kalau Bapak Ibu merasa kompeten harus dituliskan atau checklist, Bapak Ibu bisa juga checklist seperti ini ya. Checklist. Pak, enggak muncul Pak itunya. Tidak Nggak muncul. Iya. Ini muncul nggak? Ini muncul? Muncul tidak? Belum? Belum. Enggak Ini ada. muncul nggak? Belum muncul juga? Ini Belum. udah belum? Nah, baru. Iya Pak. Dapat. Baik. Saya ulangi lagi. Untuk apel 02 itu berisi asesmen mandiri Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti diisi ya, ada 2 unit kompetensi ya yang akan kita ujikan. Pertama mendesain media pembelajaran Bapak Ibu. Ini desain media apa saja yang Bapak Ibu secara portofolio yang disiapkan. Itu berupa file presentasi, modul, checklist alat pelaga, atau yang keempat kalau misalkan Bapak Ibu punya sertifikat desain media silakan. Misalkan pernah ikut pelatihan ya, sertifikat. Kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa, cukup 3 saja. Nah yang keempat, yang berikutnya adalah untuk merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah ini dari mulai program pelatihan, kurikulum, silabus, lesson plan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bukti-bukti portofolio yang harus Bapak Ibu siapkan dalam rangka menguji untuk perencanaan penyajian materi pelatihan ya. Ini Bapak Ibu ya. Lalu nanti kita masuk ke bukti yang berikutnya, yaitu bukan bukti ya, tapi syarat ya. Syaratnya adalah di sini Bapak Ibu syaratnya nanti soft copy semua, ijazah terakhir minimal SMA, KTP, CV, biodata, SK pengangkatan, 4 foto 3x4 Bapak Ibu ya. Itu nanti dimasukkan ke folder syarat. Kemudian kalau folder bukti ini ya berisi program, kurikulum, silabus, lesson plan, serta file presentasi dan file modul ya. Gitu. Tentu saja presentasi itu filenya adalah yang berkaitan dengan ya session plan yang Bapak Ibu buat untuk praktek micro teaching Bapak Ibu ya. Dan kalau untuk modulnya juga yang berkaitan dengan praktek nanti micro teaching Bapak lakukan. Nah, tahapan-tahapan ujiannya tentu saja ada teori, ada ujian teori online Bapak. Pak mau nanya bisa Pak? Ya silakan. Baik, begitu Bapak Ibu ya. Nanti tadi saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, silakan. Budi Darmawan tanya Pak. Silakan Pak. Ya, saya posisikan di Tangerang nih Pak. Saya sudah siapin semua apel 1, apel 2 sudah saya isi. Bukti persyaratannya juga saya isi, tinggal tadi yang yang tugas-tugas itu sedang saya bikin. Nah, untuk ujiannya sendiri yang di Malang itu
harus ke sana atau bisa online ya Pak? Kita belum melakukan uji kom secara online, Pak. Kalau Jadi saya harus berangkat ke sana ya Pak? ya, andaikan Bapak memang jauh, ya mungkin bisa kita carikan yang dekat, bisa nanti di wilayah Banten atau Jawa Barat, Pak. Itu kira-kira ininya kapan Pak? Saya udah daftar nih, sudah daftar yang sekarang. Kalau jadwal yang berikutnya kita nggak tahu, tapi kalau yang di Malang jelas tanggal 13 ya. Pak. Iya, artinya kan saya udah daftar ikut yang sekarang nih Pak, yang tanggal 13 itu. Ke Malang Pak, hari Selasa ya. Bu Yuli Selasa kan? Selasa ya Malangnya. Selasa ya? Ya. Tanggal 13 hari Selasa. Berarti kalau ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya masih 3 hari Pak. Ya, artinya saya tetap harus berangkat ke sana ya, nggak bisa online ya Pak ya? Enggak, belum bisa online. Jadi nanti sertifikatnya sebagai apa Pak, judulnya Pak? Kompetensi apa Pak? Instruktur atau apa? Metodologi pelatihan Pak. Oh, bukan instruktur ya Pak? Bukan pelaksanaan instruktur. Metodologi pelatihan Pak. Ya Pak. Jadi kesimpulannya saya tetap harus ke Malang ya Pak. Berapa hari di sana Pak? Sehari Pak. Cuma sehari aja ya. Saya rebus bisa pulang berarti ya Pak. Ya. Pak Iwan bareng saya Pak. Dalam mobil. Ada 3 orang. Pak, ini mau nanya Pak. Silakan Pak. Silakan ya. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak, kami dari LKP Bina Ilmu, program bimbingan belajar Pak. Saya mau menanyakan tentang evaluasi tadi Pak. Untuk umpan balik kami dengan siswa, biasanya kami mengadakan analisis tes. Itu masuk pada bagian yang mana ya Pak? Gini Bapak, kalau evaluasi yang kita lakukan ini adalah evaluasi untuk peserta latih sebenarnya Pak. Kalau untuk ini ya, unit yang kita lakukan ini, itu untuk peserta latih Pak. Jadi peserta latih itu setelah dikasih materi, dikasih contoh soal, mereka coba mempraktekkan, nanti baru ada tahapan terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi itu nanti kita akan ukur ya, apakah unit kriteria unjuk kerja yang ada di tiap elemen di satu unit kompetensi itu mereka kuasai atau tidak, kompeten atau tidak, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap Pak. Jadi fokusnya pada peserta latih Pak. Tapi kalau memang untuk peserta instruktur, tentu saja nanti di akhir ya, itu dilakukan evaluasi dalam bentuk questionnaire ya, untuk feedback dari peserta latih, termasuk juga untuk penyelenggara juga. Tapi itu di luar kegiatan kita. Kegiatan kita khusus untuk evaluasi peserta latih saja Pak. Terima kasih Bapak. Siap Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya. Halo, saya mau bertanya. Ya silakan Ibu Anita. Kan saya dari Ponorogo, dari LKP Neutral. Kami dari program batik tulis. Ponorogo, saya habis melakukan surveillance akreditasi di BLKLN. Oke, Pak. Ini saya mau tanya tentang silabus nih, Pak. Kalau silabus itu berarti kita yang buat atau sudah
patokan dari SKKNI nggih? Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk silabus itu unit kompetensi, elemen kompetensi, ya, kemudian kriteria unjuk kerja itu sudah ada di SKKNI, ya. Jadi yang kita sampaikan tadi, Bapak Ibu ya, ini kelihatan ya, kelihatan nggak yang saya share ini? Tadi soalnya putus-putus, Pak. Kelihatan nggak ini? Ya, kelihatan. Nah, formatnya seperti ini, Ibu. Ya, ini standarnya. Ya. Jadi unit kompetensi, ya kan, elemen kompetensi. Kalau unit kompetensi itu SK lah, standar kompetensi. Elemen itu kayak KD ya, kompetensi dasar. KUK SOP-nya ini sudah ada di SKKNI. Oh, jadi Bahkan untuk elemen dan KUK itu tidak boleh dirubah. Ya, gitu. Kalau mau ditambah boleh, tapi kalau dirubah nggak boleh. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi unit, elemen, dan kriteria unjuk kerja ini sudah ada di SKKNI. Ibu tinggal nambahkan indikatornya saja. Ini yang menjadi penting ini. Dan materi pelajaran. Jadi silabus itu gimana? untuk yang rencana sesi itu hampir sama kayak RPP gitu ya, Pak? Hampir sama, ya. Oh, Cuma sistematikanya lebih jelas session plan ini. oh ya. Ya, dari tahapan pendahuluan atau motivasi, penyajian atau elaborasi, konsolidasi atau aplikasi sampai ke evaluasi. Berarti Dan nanti jelas merujuk silabus. Gimana, Bu? berarti lampiran-lampiran yang seperti kayak evaluasi, apa yang dievaluasikan itu berarti dilampirkan ya, Pak? Gimana, Bu? Seperti lampiran-lampiran Lagi, Bu? lampiran seperti evaluasi, terus apa yang kita berikan ke siswa, evaluasi seperti apa, soal atau apa itu berarti kita lampirkan. Ya, di session plan harus diisi secara lengkap. Dan aja Bu ya, padahal nanti Bapak Ibu membuat seluruh ya nanti. Tapi untuk sekarang ini satu atau dua udah. Session plan itu soal teori dan praktek di session plan kunci jawaban. Suaranya putus-putus, Pak. Berikut kunci jawabannya, Bu. Iya, Pak. Ya. Jadi di session plan, Bapak Ibu, di session plan itu ya soal evaluasi baik teori dan prakteknya dicantumkan termasuk kunci jawaban. Gitu ya. Berarti kurang lebih seperti RPP ya, Pak? Cuma formatnya mungkin. Ya, oke. Ya, Pak. Terima kasih. Nanti perbedaannya, Bu, kalau RPP itu biasanya basisnya adalah seperti yang KD atau elemen ya. Suaranya putus-putus, Pak. Sinyalnya jelek ya, Pak. Baik, saya ulangi. Kayak dengung gitu, Pak. Kayak ada gangguan. Ya, sebentar Bapak Ibu.
Jadi pembedanya mungkin sedikit perbedaannya adalah kalau di RPP itu basisnya adalah KD biasanya atau elemen. Jadi tiap elemen tiap KD itu diberikan satu RPP. Tapi kalau session plan itu menyesuaikan berapa kali pertemuan ya dalam satu program yang Bapak Ibu lakukan. Tentu saja KUK itu menjadi acuannya ya. Putus-putus lagi tuh Pak. Ya, itu ya Pak ya. Gimana? Gitu ya. Jadi hampir sama Bu sebenarnya dengan RPP, cuma berbasis pada berapa sesi, itu namanya session plan. Berapa sesi yang disampaikan pada saat pertemuan. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Nanti kita akan jelaskan lagi sebelum kegiatan uji kom ya Bapak Ibu ya, secara offline atau tatap muka ya, secara interaktif untuk membahas hal ini Bapak Ibu. Tapi untuk sementara Bapak Ibu harus siapkan sesuai dengan yang kita kasih contoh itu dan menyesuaikan dengan materi pelatihan yang Bapak Ibu miliki, silakan dibuatkan. Nanti apabila ada yang memang ingin mengirim email yang sudah selesai, boleh Bapak Ibu ya. Nanti kita akan cek ya bagi yang memang udah siap untuk kita lihat ya apakah yang dibuat itu sudah sesuai atau belum. Emailnya minta di grup nanti bisa ini Pak ya. Ya. Di grup WA Pak ya. Ya. Seluruhnya dalam bentuk soft copy Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaannya, tapi nanti Bapak Ibu harus siapkan ijazah asli atau ijazah yang dilegalisir Bapak Ibu ya pada saat proses wawancara kita harus dibawa hard copy-nya itu saja. Selebihnya Bapak Ibu bawa laptop dan flash disk ya. Pak, saya mau nanya lagi dong Pak. Silakan Yang Pak. hari Selasa di Malang itu kita berarti langsung asesmen ya, pra-asesmennya ya PL1 semuanya itu offline ya Pak ya? Prosesnya Bapak Ibu nanti ada pra-asesmen sebelum pelaksanaan ujian, tetap kita kasih pengarahan, kita pastikan bahwa Bapak Ibu sudah siap. Ya, pra-asesmen itu juga nanti kita F01, 02 juga kita cek lagi. Apabila Bapak Ibu sudah siap, maka kita mulai pelaksanaan ujian. Nah, pelaksanaan ujian itu dimulai dari ujian teori nanti secara online. Kemudian setelah itu baru kita ada kegiatan prakteknya berupa micro teaching dan terakhir adalah wawancara. Itu yang hari Selasa itu yang wawancara dan apanya di hari Selasa semua selesai Pak ya? Kan ada spare waktu selain tanggal 13 sampai malam, kalau nggak cukup nanti tanggal 14 masih ada waktu paginya. Oh gitu. Jadi yang tanggal 13 itu hanya wawancara dan tes lisan ya Pak? Oh, yang tes tulisnya? Praktek, micro teaching juga. Praktek micro teaching. Jadi ada 3 Pak. Ujian teori ya secara online langsung semua peserta ikut. Kapan Pak online ya Pak? Yang teori. Tanggal 13 Pak di Malang. Oh. Yang kedua nanti setelah itu ada micro teaching, masing-masing membuat session plan selama 10 menit ya. Kemudian baru nanti yang ketiga adalah wawancara. Bapak Ibu siapkan portofolio yang Bapak Ibu buat, kita akan gali ya dan kita akan lihat dan kita akan asesmen. Nah, ya, untuk bukti-bukti yang Bapak Ibu sampaikan ke kita. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Jadi tetap ada nanti ini ya
pra-asesmen ya, pengarahan di awal sebelum kita mulai ujian. Pak, mohon maaf Pak, ijazahnya itu harus dilegalisir ya Pak ya? Kalau enggak, bawa yang asli saja, Bu. Oh gitu. Iya Pak, siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, cuma diperlihatkan saja, Bu, tidak dibawa-bawa sama kita, enggak. Cuma diperlihatkan saja. Tapi itu juga harus di-scan ya, supaya nanti masuk ke soft copy, Bu. Iya, iya. Ya siap Pak, iya Pak. Nggak, kalau nggak scan foto boleh kan, Pak? Kenapa? Yang scan itu foto boleh juga kan, Pak? Boleh. Ijazah saya di foto, tapi yang asli saya bawa. Yang asli tetap. Iya, tapi yang soft copy-nya bukan scan tapi foto, Pak. Boleh. Tapi fotonya yang utuh, Pak ya? Iya utuh, Pak. Kayak scan juga tapi bentuknya foto bukan scan. Boleh. Gimana Bapak Ibu? Nanti pada saat micro teaching, ya peserta yang lain nanti menjadi peserta latih gitu ya, gantian nanti Bapak Ibu. Dan bagi yang mau alat peraga boleh, ya, asal bisa dibawa gitu. Jangan yang siap Pak. Atau yang gede-gede. Micro teaching ini seperti real teaching Bapak Ibu ya. Mirip dengan real teaching, cuma bedanya kalau real teaching kan durasinya yang berbeda. Biasanya satu JP itu standarnya 45 menit. Kalau di sini kita buat dalam 10 menit. Jadi micro teaching besok yang di Tuban tanggal 15 itu cuma 10 menit durasinya ya Pak ya? Iya. Nanti kan ada tahapan khusus untuk evaluasi. Sebenarnya Bapak Ibu, yang penting adalah dimotivasi di pendahuluan, di penyajian atau elaborasi, kemudian di di aplikasi, di praktek. Jadi ada di pendahuluan, di penyajian, dan di praktek Bapak Ibu ya, ada aplikasi, itu yang penting. Kalau nanti kalau evaluasi Bapak Ibu tinggal nyampaikan begini, baik peserta latih kita akan memberikan soal teori, kita akan mulai melakukan kegiatan evaluasi, kita akan berikan soal teori dan praktek. Itu saja Bu, di evaluasi nggak terlalu waktunya banyak, tapi yang banyak itu justru di pendahuluan, penyajian, dan prakteknya. Mohon maaf Pak, saya nanya lagi Pak. Silakan. Pak Ini Pak, mengenai kami kan caranya dari tadi diulang Pak. Gimana Pak Haribowo? Kami dari bimbingan belajar tadi Pak. Jadi kami untuk micro teaching ini nanti kami mengambil satu sub pokok bahasan saja Pak, atau subtema, satu subtema saja. Ya, satu elemen lah ya. Iya. Jadi misalkan satu KD, kami kan KD. nggih. Satu KD. Oke. Makasih Pak. Iya. Mohon maaf Pak, tadi caranya bisa diulang nggih Pak. Yang mana nih Bu? Yang barusan yang sebelum Pak Hari bertanya. Sebelum Pak Hari bertanya itu apa nih ya? Prosesnya yang tadi itu Ya. Pendahuluan, penyajian, praktek tadi itu loh Pak. Oh ya. Langkah-langkahnya tadi. Di micro teaching itu kan nanti betul langkahnya Pak. Diulang jangan cepet-cepet ya Pak. Ibu alon-alon asal pakai Lakon. alon-alon asal pakai belangkon Bu. Begini.
Jadi pertama Ibu kasih pendahuluan ya, Pendahuluan. motivasi sehingga peserta latih itu siap, tenang, semangat dan gembira, gitu ya. Pak, putus Pak suaranya Pak. Baik, saya ulangi lagi. Di pendahuluan nanti Bapak Ibu akan lakukan awal yang lakukan itu adalah di pendahuluan, ya. Yang kedua, Bapak Ibu dan teori dalam bentuk penyajian teori ya Bapak Ibu ya. Baru setelah itu Bapak Ibu melakukan demonstrasi dan simulasi. Baru kasih simulan, baru praktek Bapak Ibu ya, atau aplikasi. Nah, kemudian untuk evaluasi singkat saja. Evaluasi pada saat micro teaching sampaikan saja. Baik, Bapak Ibu semua peserta latih, kita akan mengadakan evaluasi. Ini ada soal teori, ya, oke. Dan ini adalah soal praktek. Baik, sudah semua mengerjakan. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Selesai, Bu. Oke. Jadi dievaluasi mungkin butuh 15 detik cukup. Yang penting nanti di session plan-nya Bapak Ibu munculkan soal dan jawaban. Baik teori maupun praktek. Oke? Ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup, Pak. Yang mau email nanti bisa sampaikan nanti emailnya dari siapa, kemudian kodenya adalah Malang ya, yang Malang, yang Tuban gitu ya. Jadi Bapak Ibu sampaikan. Baik Bu Yuli, kalau udah selesai, nanti kita tinggal persiapan nanti untuk offline ya. Iya Pak, sudah tidak ada pertanyaan sepertinya. Nanti dilanjut di grup kalau ada yang masih ketinggalan bertanya. Di foto dulu Bu Yuli. Pak, Pak, saya tidak bisa. Ada yang bisa enggak ya? Kenapa? Gimana caranya Pak mutunya? Kalau dia pakai screenshot ya? Pakai screenshot, Pak. Pakai screenshot. Ya, Ada yang bisa bantu foto kan? 1, 2, 3.